Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam keterbukaan informasi. Yang kami hormati rekan-rekan media pers sekalian, seorang hakim berkebangsaan Amerika, Damon Keith, pernah berkata, "When government begins closing doors, it selectively controls information rightfully belonging to the people." Ketika pemerintah mulai menutup pintu, ia secara selektif mengendalikan informasi yang menjadi hak rakyat. Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental dalam kehidupan berbangsa. Hal itu pun telah diakui secara internasional oleh PBB. Sejak tahun 1946, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 591 yang menyatakan bahwa kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi perhatian PBB. Oleh karena itu, hak atas informasi kemudian menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional dan secara khusus termaktub dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 10 Desember 1948 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide atau gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan. Rekan-rekan media yang saya hormati, di Indonesia keterbukaan informasi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Berawal dari disahkannya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000, pasal 28 huruf F yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal tersebut menjadi dasar disusunnya Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang pada awal penyusunannya dikenal dengan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dan mulai dibahas dengan DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kominfo mulai tahun 2005 hingga akhirnya disahkan pada tahun 2008 sebagai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering kita sebut dengan Undang-Undang KIP. Sejak disahkannya undang-undang tersebut 13 tahun yang lalu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya melakukan perbaikan melalui pemenuhan dan pemerataan informasi di seluruh tanah air. Kementerian Kominfo tidak sedikit pun mengendurkan komitmen dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan informasi-informasi yang terbuka untuk masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor Kominfo. Di antaranya adalah informasi mengenai proses digitalisasi penyiaran yang dapat dilihat di siarandigital.kominfo.go.id, alur pengajuan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan program-program pemerataan akses telekomunikasi yang dapat kita lihat di baktikominfo.id, hingga perkembangan pelaksanaan penataan frekuensi yang selalu kami update di kanal-kanal informasi Kementerian Kominfo. Selanjutnya adalah update perkembangan pembangunan pusat data nasional, publikasi dan konsultasi publik mengenai produk peraturan perundang-undangan bidang Kominfo,
hingga informasi mengenai penanganan konten-konten negatif di internet. Khusus mengenai penanganan konten negatif, setiap harinya Kementerian Kominfo mempublikasikan informasi berupa penjelasan mengenai isu hoax yang beredar di masyarakat. Bahkan berkenaan dengan pandemi COVID-19, kami secara khusus menyediakan informasi isu-isu hoax tentang COVID-19 yang dapat menjadi rujukan masyarakat agar tidak terjebak informasi yang menyesatkan di masa pandemi. Hal ini dapat dilihat di trustpositive.kominfo.go.id. Selain itu, program-program peningkatan perekonomian masyarakat di tengah transformasi digital yang terjadi saat ini seperti UMKM Go Digital hingga pengembangan perusahaan rintisan atau startup melalui 1000 startup digital dan hub.id tidak lepas menjadi topik yang selalu kami informasikan ke masyarakat. Dengan semakin mudahnya akses informasi terhadap program-program tersebut, kami harapkan peran aktif masyarakat juga dapat meningkat, mendorong tercapainya tujuan program-program tersebut untuk meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan teknologi digital. Informasi lain yang secara rutin kami sampaikan kepada publik, yaitu tentang program edukasi dan peningkatan kapasitas maupun kapabilitas masyarakat dalam menghadapi era digital. Program-program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy, hingga beasiswa pendidikan S2, selalu kami informasikan mulai dari tahap pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman penerima beasiswa dan pelatihan-pelatihan tersebut. Beberapa permohonan informasi publik mengenai realisasi program-program ini juga beberapa kali telah kami penuhi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi. Melalui penyediaan informasi secara masif, partisipasi masyarakat dapat optimal dan tujuan program edukasi untuk menciptakan masyarakat digital dapat tercapai. Perjalanan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kominfo dimulai dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Pada tanggal 23 Maret tahun 2010, melalui keputusan Menteri Kominfo nomor 117 tahun 2010. Hadirnya PPID menjadi jembatan antara masyarakat dengan kementerian untuk mengalirkan informasi publik yang dibutuhkan publik untuk mendorong tercapainya tujuan luhur Undang-Undang KIP. Rekan-rekan media yang saya hormati, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik tahun 2021, Kementerian Kominfo mendapatkan nilai 99,21 atau menduduki peringkat kedua dari Badan Publik Kementerian kategori informatif. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu sebesar 90,51 atau peringkat ke-16 dari Badan Publik Kementerian kategori informatif. Meningkatnya kualifikasi tersebut tentunya merupakan bukti nyata komitmen Kementerian Kominfo dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan memenuhi hak konstitusional masyarakat di bidang informasi. Kementerian Kominfo pun berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menciptakan ruang keterbukaan informasi yang positif demi tercapainya good governance. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi penghargaan kepada Kementerian Kominfo sebagai badan publik kategori informatif yang telah diberikan Komisi Informasi Pusat melalui Anugerah Keterbukaan Informasi 2021. Hal ini akan menjadi cambuk bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik agar semakin baik ke depannya. Semoga dengan kerja bersama seluruh elemen anak bangsa, keterbukaan informasi akan menjadi fondasi untuk Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan pers sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya.